Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Insyaallah Nana Ustazah, gimana liburannya? Sudah bisa lah ya untuk mengikuti pelajaran seperti biasa, karena liburnya sudah panjang, jadi harus tetap semangat belajarnya. Nah, tapi disayangkannya, padahal kemarin liburnya panjang, tapi ternyata hanya sedikit yang setoran hadis ke-19. Tuh, mungkin ada yang masih liburan ya, tapi ini masih tetap harus disetor sama Ustazah ya. Udah panjang Ustazah kasih waktu kemarin dari hari dari hari Selasa sampai hari Ahad, tapi masih banyak yang belum setoran. Ini masih tetap harus disetor ya. Kayak ini Ustazah sebutin ya namanya, dari mulai hadis ke berapa kita kemarin habis bagi rapot itu, hadis ke berapa ya, 17 kalau nggak salah, 16 tuh. Nih, kenapa kalian nggak muncul ketika ujian praktek baru muncul? Tuh, si Tatrina, si Zili, terus si apa lagi? Najmu, sebenarnya kalian dengerin nggak rekaman kami ini? Semoga kalian juga dengerin ya. Jadi kalian tuh tahu, jangan pas ujian aja baru datang, Ustazah, ujian yang mana Ustazah? Ustazah, yang mana aja yang diujiankan Ustazah? Tuh, terus yang belum ujian praktek, silahkan ya diujiankan. Itu tetap harus diujiankan, jangan berleha-leha. Tuh si Kaila Mumtaz yang baru selesai ujian prakteknya. Kapan kalian mau japri Ustazah? Kita main telepon, gak main rekaman lagi kalau udah remedial. Walaupun malah si Kaila Mumtaz tuh malam-malam pun dia Ustazah jabanin dia loh. Tapi niatnya Masya Allah tuh ya. Semoga yang lain tetap berusaha untuk meniatkan dirinya untuk melakukan ujian dan belajar dengan baik ya. Kenapa Ustazah bilang kayak gitu? Karena kita ini terus-terusan sampai hadis ke 42 itu harus dihabiskan anak-anak Ustazah. Jadi gak bisa kita nanti aja lah kayak gitu. Jadi kalianlah yang harus menjapri Ustazah ana mau ujian, Ustazah ana mau hafal hadis yang ini kayak gitu ya. Jadi hari ini kita masuk hadis ke-20. Judulnya adalah malu adalah akhlak Islam. Masya Allah, ini hadis kelas 7 ya kan. Jadi insya Allah gampang lah. Tapi sebelum setoran hadis ini harus setoran dulu hadis ke-19. Yang belum setoran hadis ke-19 tidak boleh menyetor hadis ke-20 dulu, harus ke-19 dulu. Ya, paham semuanya kelas 9? Tuh yang tadi namanya Ustazah sebutin, silahkan dijapri Ustazah. Jangan sampai kalian dipanggil ke sekolah terus belajar di sekolah ya. Tuh. Nah, bismillah. An Abi Mas'udin Uqbata bani Amril al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta, rawahul Bukhari. Nah, gampang insyaallah, pendek juga hadisnya. Tuh dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansar al-Badri radhiyallahu anhu yang berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, sesungguhnya salah satu perkataan
perkara yang telah diketahui manusia dari kalimat kenabian yang pertama itu ialah, atau dari kalimat kenabian yang dulu itu ialah, jika dalam tastahi, nah, apabila kalian tidak punya malu, fasna ma syi'ta, maka berbuatlah sesukamu. Jadi kita sebagai umat Islam harus punya yang namanya sifat malu. Kenapa kita harus punya sifat malu? Iya, karena contohnya Allah menyuruh kita untuk menutup aurat kita. Tapi kalau kita tidak punya malu, suka-suka hati kita buka aurat. Namun kalau kita punya malu, kita pasti malu. Kalau misalnya kita buka aurat depan orang, pasti kita malu kali ya. Itu tandanya kita masih punya iman, ya kan? Allah masih kasih iman di dalam hati kita, di mudghah. Apa itu mudghah? Segumpal daging kita itu adalah hati. Di dalam hati kita Allah kasih iman, itu berupa sifat malu. Ketika kita buka aurat depan orang, kita malu. Nah, itu tandanya kita masih punya iman. Tapi kalau kita depan orang misalnya berleha-leha atau santai-santai aja, aurat kita nampak, jadi macam mana itu mudghahnya, bagaimana hatinya, bagaimana imannya? Wallahu a'lam. Pertanyakan pada diri kalian sendiri, apakah kalian masih punya iman atau kalian tidak punya iman lagi. Kalau kalian punya iman, silahkan tutupi malu kalian itu dengan menjalankan perintah-perintah Allah. Ketika kita punya sifat malu, itu merupakan sifat yang sangat terpuji yang disyariatkan oleh Nabi. Apalagi kita perempuan, harus sangat-sangat penting yang namanya punya sifat malu. Malu itu iman yang sangat wajib yang harus ada pada diri seseorang. Akhlak yang sangat baik kalau kita punya sifat malu. Salah satu contohnya dalam hal belajar juga, kalian punya malu, silahkan. Kalau kita misalnya malu kali lah anak gak siap tugas anak, malu kali lah anak belum mengerjakan tugas. Nah, itu salah satu bentuk kalau kita masih punya iman. Nah, kita masih malu, malu kali lah sama ustazah ini gak ngerjakan tugas, kayak mana lah nanti orang tua anak kok dipanggil ke sekolah. Nah, itu salah satu punya sifat malu, berarti imannya masih Allah berikan atau Allah letak di dalam mudghahnya. Namun kalau kita tidak punya sifat malu, maka fasna masyita, suka-suka hati kita mau buat apa? Mau kita buka aurat, mau kita gak sholat, mau kita gak ngerjakan tugas dari ustazahnya, tuh berarti dia tidak punya sifat malu. Gimana itu kalau kita sudah tidak punya sifat malu? Allah bakalan mencabut imannya. Wal'iyadzu billah. Jadi kalian sebagai perempuan harus dikuatkan yang namanya sifat malu. Sama kayak misalnya kita misalnya lewat depan ustadz atau apa, kalau kita masih punya malu, pasti kita nunggu ustadznya lewat dulu atau gimana, bukan malah kayak mana malah ditunjuk-tunjukkan lah, yang padahal dia kos kaki turun-turunnya kan diturunkannya kos kakinya biar nampak auratnya. Wal'iyadzu billah. Apalagi kalian kelas 9 sudah besar, harus sangat-sangat banyak dalam dirinya itu sifat malu seperti itu, karena kita perempuan itu pada dasarnya memang malu semua. Itulah kalau kita masih punya iman. Nah, begitulah kira-kira hadis tentang malu ini. Itu merupakan akhlak paling terpuji dan mulia yang harus ada pada dalam diri kita sebagai umat Islam. Karena Islam itu sangat agama yang sangat mulia. Bahkan sifat malu pun itu sangat dijunjung sangat tinggi sama Allah, sama Rasulullah SAW, ya kan? Jadi kita sebagai umatnya harus betul-betul ditanamkan dalam dirinya, kita harus punya sifat malu. Begitulah kira-kira hadis ke-20. Hadis ke-20 pendek, sudah dimerujak juga di kelas 7, sudah pernah dihafal juga di kelas 7, sudah paham juga apa itu maknanya.
Jadi insya Allah mudah untuk menghafalnya. Nah, kita lanjut hadis ke 21. Ya. Apa judulnya? Nah, tadi kita sudah belajar tentang hadis tentang malu al-haya, belajar tentang malu. Nah, sekarang kita belajar tentang iman, al-istiqomah, iman wal istiqomah. Nah, iman dan istiqomah. Hadis ke-21. Bismillah. An Abi Amrin wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka qala qul amantu billah thumma istaqim rawahu Muslim. Nah, dari Abu Amrin ada juga yang berkata Abu Amrah Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu berkata, Qultu, katanya itu. Terus dia berkata, ya Rasulullah, kulli, katanya kan, fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Dia berkata sama Rasulullah, wahai Rasulullah, coba bilang dulu sama aku, di dalam Islam perkataan yang tidak pernah aku tanyakan selain kepada engkau. Aku ingin bertanya kepada engkau tentang Islam. Aku ingin bertanya kepada engkau. Sebelumnya aku belum pernah bertanya kepada orang lain, kata si Amr. Apa katanya? Kul. Terus kata Rasulullah apa? Kul amantu billah thumma istaqim. Rawahu Muslim. Nah, jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapkan aja, kul, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Nah, kata Rasulullah, nggak usah payah-payah, cukup bilang dalam ucapanmu dan yang terletak di dalam hatimu itu, engkau mengungkapkannya dari dalam hati yang terus engkau bilang apa? Kata Rasulullah, cukup engkau bilang aku beriman kepada Allah, kemudian aku berusaha untuk istiqomah, karena yang itu adalah melakukan keistiqomahan, seperti itu kan. Nah, terus dalam hadis ini terdapat perintah agar istiqomah di atas iman dan tauhid serta mengikhlaskan ibadahnya itu kepada Allah. Juga hendaknya kita kerjakan dengan istiqomah hingga menjemput ajal kita. Nah, kalau dalam hal beriman, kalau misalnya kita dalam hal beribadah kepada Allah, itu harus betul-betul istiqomah melaksanakannya walaupun cuma sedikit gitu. Nah, sama misalnya contohnya dalam hal belajar seperti sekarang ini. Kita belajar itu setoran itu sedikit-sedikit kan. Sudah kita kalau yang panjang cuma 1, kalau yang sedikit paling banyak 3. Nah, itu kita disuruh untuk istiqomah dalam setorannya kepada sama ustadzah, ya kan? Jangan pula udah ustadzah bilang hari ini setoran, kemudian jam segini dan terakhir hari ini, seperti itu. Terus adalah yang tidak mensetoran, adalah yang belum setoran yang hadis yang minggu lalu, minggu kemarin. Nah, coba bayangkan itu termasuk hal ibadah dalam hal menuntut ilmu. Tuh, itu termasuk beriman kepada Allah juga dalam hal menuntut ilmu, seperti itu. Terus tapi hanya sedikit yang istiqomah untuk melaksanakan proses kegiatan pembelajaran sama ustazah yang disuruh setoran setiap kali. Jadi kira-kira bagaimana imannya? Bagaimana sifat imannya terhadap hal menuntut ilmu seperti itu. Jadi kita bukan hanya dalam hal ibadah melaksanakan yang lain, dalam hal menuntut ilmu juga kita harus yang namanya istiqomah. Karena kalau misalnya kita nggak istiqomah, bisa lari ilmunya. Terus kita juga bisa lupa dan malas. Cobalah kalau misalnya udah kita
Kalau udah ketinggalan satu, dua, tiga hadis, pasti kita malas untuk melanjutkan yang berikutnya. Nah, itulah merupakan salah satu iman yang sudah sedikit goyang, kayak gitu kan. Jadi kita harus betul-betul apa namanya, ditanamkan lagi dalam hatinya. Oh iya, ada kemarin waktu sebelum ujian PTS malas-malesan. Sekarang harus lebih rajin lagi, apalagi ini kita mau ujian mid gitu kan, harus lebih rajin. Kayak kemarin kalau di sekolah si Zili masya Allah rajin, dia setoran ya kan, selalu maju pertama, maju kedua, ketiga di kelasnya. Sekarang entah kenapa dia jadi kayak gini, Ustaz pun nggak ngerti dia, entah apapun kabarnya. Kenapa anti masalahnya tuh. Terus si Tatrina juga kemarin pertama kali daring dia rajin, masya Allah hadits kedua dia sudah hafal, padahal kawan-kawannya belum setoran, dia udah setoran. Tapi tiba-tiba layu seketika. Kemudian si Najmu, kalau jumpa sama ustazah nggak mungkin, kalau daring cuman ustazah repetin nanti Najmu. Kalau di sini kalau jumpa bisa lah, atau nggak nanti ke sekolah aja belajarnya biar jumpa sama ustazah yang ada di sini, ya kan. Terus siapa lagi nih di kelas kalian ini? Sampai sekarang sih apa tuh, Naziha belum ada setoran. Naziha, kenapa ini Naziha? Kok anti belum ada setoran sama ustazah? Ujian juga belum. Tuh, ada apa nih masalahnya? Anti juga kemarin-kemarin kan juga sudah lumayan bagus, udah mulai rajin. Tapi kenapa ini sekarang udah loyo lagi? Tuh. Siapa lagi di kelas kalian ini ya? Nah, coba dipikirkan untuk dimulai niatnya agar mau belajar lagi, ya. Coba nanti kalau misalnya Ustazah lihat ya, dalam minggu ini yang tidak setoran lagi Ustazah telepon, kemudian kalau tidak diangkat nanti Ustazah suruh wali kelasnya untuk kalian setoran datang ke sekolah. Tuh, ya. Bayangkan tuh dari hadis ke-1 sampai hadis ke-21 belum ada yang disetor itu, cobalah bayangkan gimana tuh nanti dia nyicil. Kan nggak mungkin gara-gara itu nggak ikut ujian kan nanti. Herannya Ustazah pas ujian bisa pula dia jawab. Cobalah bayangkan itu dari mana dia bisa jawab. Tuh. Ini mid kita harus pakai nilai harian. Gimana Ustazah masukkan nilai harian kalau kalian tidak ada setoran, ya? Jangan sepele sama daring. Anggap kita lagi belajar seperti biasa. Ya, tepat waktu bangunnya, kerjakan tugas yang diperintahkan. Jangan pula berleha-leha di situ, suka hati mau ngapain, tidur dari pagi sampai sore, gak ada juga manfaatnya. Paham ya? Berusaha untuk belajar jadi orang yang istiqomah dalam hal apapun. Contoh paling sederhana itu dalam hal belajar aja lah dulu, ya. Yang Ustazah sebutkan tadi, silahkan japri Ustazah hadis keberapa yang belum kalian setor. Oke. Itu masih ada lagi yang belum Ustazah panggil, Ustazah lupa namanya. Nanti minggu depan Ustazah bawa absen, terus Ustazah panggilin yang belum setoran itu. Ya, paham? Terus yang belum remedial juga harus japri Ustazah, kapan mau remedialnya. Jangan tunggu Ustazahnya. Berusahalah, kalian kan sudah kelas 9. Kalian yang harus mencari-cari ustazahnya, bukan kami yang sibuk-sibuk mencari kalian. Paham? Kira-kira kelas 9. Dah. Kita masuk hadis ke 22 ya. Tadi 20, 21, 22 ini karena hadisnya pendek jadi kita buat 3 hadis ya. Nah, apa judulnya hadis ke-22? Melaksanakan yang wajib dan menjauhkan yang haram akan memasukkan hambanya ke dalam surga. Masya Allah, gampang ternyata masuk surga, tinggal melaksanakan yang wajib dan menjauhkan yang haram. Nah, bismillah. An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal ara'aita idza sallaitul maktubat
wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa harramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'an a adkhulul jannah qala na'am rawahu Muslim wa ma'na al wa ma'na ahlaltul halal fa'altuhu mu fa'altuhu oh, oh, sampai fa'altuhu mu'taqidan hillah. Seperti itu di buku kita nggak ada ya kan. Jadi sampai faqala na'am. Itu aja ya. Dari Abu Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Sungguhnya ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Ara'aita idza shallaitul maktubat, katanya. Iya kan? Wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa harramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'an adkhulul jannah. Nah, laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah, bagaimana pendapat engkau jika kita sudah sholat fardu atau sholat wajib dengan tepat waktu, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, mengerjakan yang halal, menjauhkan yang haram, terus kita tidak ada menambah sedikit pun selain apa-apa yang sudah kita kerjakan tadi, katanya. Adkhulul jannah, apakah aku bisa masuk surga, katanya. Kemudian Rasulullah hanya memberi penjelasan sedikit. Qala na'am, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kamu bisa masuk surga, kata Rasulullah. Bayangkan, kita cuma disuruh mengerjakan sholat, puasa, terus mengerjakan yang halal, menjauhkan yang haram. Itu aja yang kita kerjakan dan selalu istiqomah dalam hidup kita. Masya Allah, kita bisa masuk surga. Sebenarnya gampang kan kita bisa masuk surga, tapi untuk menjalankannya dan melaksanakannya secara istiqomah itulah yang sulit. Namun kita berusaha sebagai manusia untuk bisa melaksanakan apa-apa yang bisa kita laksanakan dan menjauhkan apa-apa yang bisa kita jauhkan. Ketika kita melaksanakannya, kemudian Allah melihat, Allah tahu mana yang sesuai dengan ikhlas melaksanakannya, mana yang hanya terpaksa, mana yang cuma main-main. Allah itu tahu tanpa harus kita kasih tahu. Jadi coba berusaha untuk merubah niat menjadi orang yang lebih baik lagi, kemudian melaksanakan semua perintah Allah, menjauhkan yang haram, dan melaksanakan semua rukun Islam yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan, gampang insya Allah. Nah, nih, jadi hadis ini tuh merupakan salah satu kabar gembira untuk kita sebagai umat Islam, bahwasanya hal-hal yang bisa masukkan kita ke surga itu hanya ini aja yang kita laksanakan, insya Allah kita bisa masuk surga, seperti itu. Nah, jadi kalian sebagai pelajar khususnya, coba hal-hal yang halal itu apa-apa aja yang bisa kalian laksanakan. Nah, dan yang haram itu banyak sekali yang haram untuk bisa kalian laksanakan, kalian tinggalkan. Jadi berusaha sedikit-sedikit. Kemarin Ana masih chattingan sama Ikhwan, sekarang udah enggak lagi lah, seperti itu. Kemarin Ana belum nutup aurat, sekarang udah nutup aurat lah. Kemarin Ana masih pakai celana jeans, sekarang Ana ganti rok lah. Pelan-pelan tapi pasti, dan selalu istiqomah. Kemarin Ana belum pakai kaos kaki, sekarang pakai kaos kaki. Kemarin masih pakai jilbab yang tipis, sekarang udah pakai jilbab panjang lah. Kemarin masih jilbabnya itu dinaik-naikin biar nampak dadanya. Padahal Rasulullah menyuruh kita dan Allah juga menyuruh kita untuk menutup aurat sampai menutupi dada kita, tapi malah dinampak-nampakin dadanya. Terus nanti kalau udah kena senggol sama orang, nangis. Padahal kita sendiri kan yang mengasih
wacana untuk bisa mereka mereka senggol-senggol seperti itu, wal iyadu billah. Hanya kita yang bisa menjaga diri kita sendiri, apalagi kita perempuan. Banyak yang harus kita jaga, karena ketika kita sudah terkena, bekasnya itu sangat tidak bisa hilang kembali tuh. Tapi kalau yang laki-laki dia nggak ada bekasnya. Kalau perempuan itu sulit menjaga perempuan. Jadi kita sebagai perempuan cobalah jaga diri kita dari hal-hal yang haram seperti itu. Apalagi kalian sudah kelas 9, masa-masa pubernya itu lagi di atas-atasnya ya kan. Nah, jadi berusahalah untuk menjadi perempuan yang baik ya. Itu kira-kira yang bisa Ustazah sampaikan untuk hari ini, yaitu hadis ke-20, 21 dan 22 ya. Jadi berusaha untuk istiqomah dalam setoran hadisnya. Yang belum setoran hadis ke-19 silakan disetor. Nah, seperti biasa dikirim ke link yang sudah Ustazah sampaikan kemarin. Terus waktunya ini sampai hari Kamis jam 12.00 ya. Jam 12.00, jam 00.00, jam 12 ya malam. Oke. Yang lewat dari hari itu maka tidak terhitung telah setoran hadis ke-20, 21 dan 22. Oke, paham kira-kira? Nah, bagi yang ingin remedial ujian atau yang mau setoran hadis sebelum-sebelumnya, silakan japri Ustazah tunggu. Yang tidak menjapri Ustazah siap-siap Ustazah telepon ya. Paham kira-kira? Hanya si Kaila Mumtaz yang baru ujian remedial, yang lainnya belum ada. Kelas 9A ini banyak yang remedial soalnya. Oke? Paham kira-kira? Mungkin ini aja yang bisa Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.